menyusun strategi dulu seperti apa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Tetapi intinya penyidik juga tidak hanya berdiam diri, tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan keberadaan MRC. Untuk terkait sekarang kan kuasa hukum Agung juga mengajukan banding. Ini ada tanggapan dari jaksa? Baik, pertama ya kami menghargai, menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama. Yang kedua juga terkait dengan pengajuan dari upaya hukum banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Pak terdakwa, itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang. Tentunya dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya, dan saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Saya pastikan, pastinya. Kalau misalnya nanti terhadap Riza Khalid sudah dilakukan pemanggilan dan 3 kali telah memanggil, artinya penyidik akan melakukan upaya paksa. Ya, nanti kalau sudah pemanggilan sesuai dengan mekanisme yang diatur dan tahapannya sudah dilalui, nanti penyidik akan melakukan upaya paksa. Tetapi karena terkait dengan keberadaan yang bersangkutan masih belum secara jelas di mana, kita terlebih dahulu koordinasi. Karena ketika memang yang bersangkutan kalau ada di luar negeri, ada mekanisme tahapan yang harus kita tempuh. Karena tidak bisa bergerak sendiri, pasti melibatkan satker-satker lain. Ada lagi? Pak, terkait dengan Riza Khalid sendiri kan kalau data terakhir itu masih ada di Malaysia. Nah ini koordinasi sama pemerintah dan polisi di Malaysia apakah mungkin dilakukan oleh kejaksaan? Dan juga terkait dengan juristan itu gimana Pak? Tadi yang Riza Khalid sendiri itu mungkin nggak ada pemeriksaan di Malaysia sendiri untuk dia. Karena kan sebelumnya pemeriksaan di Singapura juga dilakukan oleh kejaksaan Pak. Nah ini karena dia tidak pernah memenuhi, mungkin tidak dilakukan di Malaysia sama juristan. Yang mana dulu nih saya jawab? Riza Khalid dulu. Baik. Yang pertama, yang bersangkutan pernah dipanggil 3 kali pada saat menjadi saksi sebelum ditetapkan tersangka, tidak pernah memenuhi. Dari informasi dari penyidik, kemudian dengan ke tahap ditetapkan sebagai tersangka. Kalau di data perusahaan itu kan beradanya di Singapura, makanya kemarin kami diduga oleh penyidik berada di Singapura. Tetapi kemarin hasil konfirmasi dari pemerintah Singapura sudah tidak berada di sana, dan kami berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah Singapura yang telah memberitahukan dan bahkan seandainya dimintai ini akan membantu. Nah, ini merupakan suatu komitmen. Yang kedua, saya mendapat informasi juga bahwa keberadaan terakhir berada di di negara tetangga kita di Malaysia. Penyidik punya strategi sendiri yang tidak bisa kami ungkapkan semuanya. Yang jelas kita akan berkoordinasi dengan negara-negara tetangga ke depannya untuk mendeteksi betul keberadaan yang bersangkutan, posisinya di mana. Karena kan bisa saja ada di Malaysia, tapi kan titiknya kita nggak tahu di mana. Gitu. Tapi sementara kita akan melakukan pemanggilan pertama dulu ke alamat yang terdata di kita, di daerah rumahnya di daerah Jenggala ya, Jalan Jenggala. Kalau ada lagi? Terakhir untuk dari Pak Prabowo sendiri kan kemarin untuk menindak beras oplos gimana Pak untuk kejaksaan? Baik. Ya, karena kejaksaan sebagai bagian dari aparat penegak hukum, kita komit perintah Presiden akan kami laksanakan, tentunya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam hal ini kita akan pelajari dulu, dikaji dulu masuk ranah mana, apakah masuk ke dalam, kan bisa saja itu masuk ke ranah tindak pidana korupsi, kita bisa masuk, atau itu tindak pidana umum. Tapi kan kalau itu seandainya naik perkara tindak umum, jaksa pun sebagai jaksa penuntut umum kan kita juga terlibat. Disinilah kita akan melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan saker-saker tadi, seperti dengan kepolisian, dengan Kementerian Pertanian, atau bidang lain yang sangat terkait. Kalau untuk jurusan itu pemanggilan kedua sudah belum ya? Kan kemarin pemanggilan pertama tersangka sudah ya? Yang pertama sudah, yang bersangkutan tidak hadir, diinformasikan sih sudah dilayangkan. Tapi nanti saya cek pastinya, apakah sudah dilayangkan.
Baik, pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Kita dengarkan kembali pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung berikut ini. Apa? Dicari kapan diperiksa? Kalau lihat jadwal pemanggilan bukan hari apa? Yang jelas akan dilakukan pemanggilan yang pertama. Penyidik dalam hal ini sedang menjadwalkan pasnya dulu, Mas. Posisi. Jadi belum ada tanggal kapan diperiksa. Nanti dikabari kalau sudah pastinya. Yang jelas kalau sudah pemanggilan pertama pastinya kita akan kabari. Pak, izin Pak masih terkait dengan Riza Halid. Memang secara prosedural memang harus dipanggil terlebih dahulu. Tapi tentunya kan mekanisme beracara kan ada batas waktu Betul. dalam hal ini. Baik. Nah, penyidik ini punya batas waktu sampai berapa kali pemanggilannya sebagai tersangka sampai akhirnya dimintakan untuk diteruskan oleh komisi. Baik. Sebetulnya kalau secara acara kan 3 kali dipanggil. Apabila 3 kali dipanggil maka bisa dilakukan upaya paksa terhadap bersangkutan. Namun karena ini keberadaannya kita di luar negeri, informasi terakhir ya berdasarkan perlintasan itu, tentunya kan nggak semudah itu. Karena itu kita melibatkan negara-negara lain, pastinya harus ada mekanisme sistem yang harus kita jalani dan kita menghormati kedaulatan negara masing-masing. Dan untuk itu pastinya kita tetap berkoordinasi dengan satgas terkait, melibatkan seperti Kemenlu nantinya kalau itu memang berada di luar negeri. Bapak Yurusan tadi belum terjawab, pemanggilan kedua tertanggal itunya sudah ada belum dari penyidik untuk pemanggilan tersangka JT? Sementara sih setahu saya akan dalam waktu dekat ini. Apakah dilakukan untuk minggu ini atau dilakukan untuk minggu depan? Tapi nanti saya pastikan lagi terakhir dengan penyidik seperti itu. Pak, satu lagi Pak, KPK kan kemarin memanggil itu ya Kasih Kejari Mandailing Natal, tapi kan mau diperiksa katanya batal karena butuh surat dari Kejaksaan Agung. Ini surat permintaan ini sudah disampaikan belum ya dari KPK ke Kejaksaan? Selama ini kita sudah menjalin hubungan, komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan KPK dan tentunya nanti kita bisa koordinasi kembali terkait pemanggilan bersangkutan. Berarti artinya dari Kejagung sendiri tidak mempermasalahkan gitu ya, berarti ada anggotanya yang Tidak masalahkan. Kami tidak mempermasalahkan. Kalau memang ibaratnya kita tidak akan melindungi. Kalau memang ada oknum dari kita ibaratnya melanggar ya proses. Tapi ada mekanisme yang harus dijalankan. Karena kita kan memanggil jaksa seperti itu apa. Tapi pada prinsip kita nggak ada masalah. Pak kemarin kan dengan ada sidik ada tersangka KPK juga Pak yang dari SD BJP. Oh ya. Sekarang juga di Jawa itu gimana Pak? Baik. Terhadap tersangka inisial YR ya kalau nggak salah, yang salah satu dirut, ex dirut ya. Memang di kami kemarin yang bersangkutan ditetapkan tersangka dalam kasus pemberian fasilitas kredit kepada PT Seritek. Tetapi yang bersangkutan di kita tidak dilakukan penahanan, atau tahanan kota, maaf, tahanannya bukan tahanan rutan, tetapi tahanan karena kondisi yang bersangkutan sakit. Sedangkan kami juga mendapat informasi bahwa di kasus lain yang bersangkutan ada di Komisi Pemberantasan, tapi kasus yang berbeda, yaitu sepenuhnya kepada teman-teman di KPK. Yang jelas silakan aja kan sambil berjalan, kan bisa diperiksa juga. Sementara kalau kami tahanan kota. Tapi untuk pemeriksaan kepada yang bersangkutan, misalkan KPK yang memeriksa, apakah Silakan, kan statusnya di luar, kecuali umpamanya kami ditahan rutan. Kalau tahanan rutan bisa koordinasi. Tapi koordinasi dilakukan ketika mungkin perkara yang sama. Ini kan perkara yang berbeda. Hanya salah satu tersangkanya sama terbawa juga di perkara lain. Itu. Tapi prinsipnya kita selama ini kolaborasi dengan KPK baik dan saya juga pernah mengabdi di sana hampir 6 tahun. Ada lagi? Di mana? Oh, Goto. Pertama, pemanggilan beberapa saksi saat ini terkait dengan
dugaan tindak pidana dalam di Kemendiknas ya, itu kita fokuskan keterangan saksi untuk memperdalam dan membuat terang terhadap perkara yang 4 orang tersangka. Nah, terkait ke dalamnya seperti apa, penyidik yang lebih memahami. Kami tidak terlalu masuk karena ini masih dalam proses penyidikan. Teman-teman penyidikan sedang melakukan pendalaman. Dan bagi kami, percaya saja kita akan profesional melakukan penyidikan. Tapi kami serahkan dulu kepada penyidik untuk melakukan pendalaman. Nanti perkembangan seperti apa, ya nanti kita kabari. Pak, sudah ada jadwal pemeriksaan kembali nggak Pak terhadap mantan Mendikbudristek Pak Nadiem Makarim? Untuk saat ini belum. Penyidik masih fokus kepada saksi-saksi lain. Hari ini ada berapa ya? Cukup banyak ya. Mana? Hari yang sorry nggak tahu datanya di sini. Baik, oke. Hari ini pemeriksaan dalam untuk ini sih. Jadi teman-teman penyidik juga tahu. Ada lagi, karena ini sudah ditahan, teman-teman penyidik biar fokus dulu sambil tetap nanti kalau ada fakta-fakta hukum lain, ya nanti kita akan buka akan sepanjang fakta-fakta hukum itu mendukung. Izin satu lagi Pak, mungkin konfirmasi ini terkait perkara yang Zara Afrika. Katanya Kejagung udah mencekal 2 petinggi PT Sugar Group Company. Itu katanya juga sudah dilakukan pemeriksaan. Itu kira-kira udah seputar apa aja? Dan kalau misalnya udah pencekalan kan berarti ada kemungkinan dijadikan dari saksi jadikan tersangka gitu. Itu mungkin bagaimana? Yang jelas terhadap dalam perkara Jarum Sikar yang lain, penyidik masih tetap melakukan pengembangan penyidikan. Siapa yang dicekal, saksi punya penyidik. Saya tidak tahu pasti jumlah dicekal, tapi memang nanti kami pastikan Pak. Karena ini menyangkut data, saya takut salah. Tapi prinsipnya tidak menghentikan perkara itu tetap jalan aja, tetap berjalan. Ya. Cukup? Belum. Masih proses. Karena pemanggilan dulu kan saya sudah sampaikan tadi. Kan pemanggilan yang pertama sudah, tinggal nanti pemanggilan kedua. Tapi on proses semua nantinya. Ketika nanti sudah dilalui, kita akan mencoba melakukan pemanggilan terhadap yang terakhir. Nanti setelah itu baru kita terbitkan DPO. Nanti juga baru nanti arahnya ke red notice. Saya tidak tahu dan seandainya tahu saya rahasiakan dulu. Ya. Ya. Mana ya? Ini ya? Mana? Ini. Ini apa siapa sebelum ini? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.